Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pembahasan materi kami, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metodologi penelitian. Baiklah, di sini ada beberapa pengertian metodologi penelitian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Sugiono. Metode penelitian itu adalah suatu cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan pengetahuan serta teori guna memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Selanjutnya itu menurut Nazir. Menurut Nazir, metodologi penelitian itu sangat penting bagi seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan dan mencari solusi dari kesulitan yang diberikan. Dapat kita simpulkan, metodologi penelitian itu adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian tertentu. Untuk lebih sederhana lagi, metodologi penelitian adalah cara ilmiah. Di sini maksud cara ilmiah itu dengan menggunakan bahasa ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Poin itulah yang nanti akan kami bahas dalam pengantar dari metodologi penelitian ini. Dalam materi pengantar metodologi penelitian ini, kami akan membahas beberapa poin pembahasan. Yang pertama itu pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Yang kedua, hakikat, tujuan dan fungsi penelitian pendidikan. Yang ketiga, karakteristik jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang keempat, komponen proposal penelitian. Yang kelima, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang keenam, hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusi. Pentingnya topik pengantar yang akan kami bahas ini dikarenakan pengantar itu berfungsi untuk memberikan gambaran isi dari sebuah karya tulis serta sebagai pengantar bagi pembaca ke bagian yang lebih rinci atau bagian inti dari karya tulis tersebut. Sebagai contohnya itu dalam penulisan proposal penelitian. Pengantar itu ditunjukkan agar pembaca mampu mengetahui apa pokok bahasan yang akan diangkat dalam proposal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Faizah Solehah, NIM 214070003. Di sini saya akan membahas yaitu pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, pola berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan cara yang digunakan oleh manusia dengan menggunakan beberapa tahapan untuk mencapai kesimpulan sah dari tujuan yang ditentukan. Berpikir ilmiah bukan pemikiran yang asal saya suka, tetapi merupakan proses berpikir yang sistematis dan prosedural. Secara umum, pola berpikir dapat dibagi menjadi dua pola. Yang pertama, deduksi. Merupakan proses berpikir dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Yang kedua, induksi adalah proses berpikir dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum. Dasar pola berpikir induksi adalah observasi. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui jalan observasi di lapangan. Yang kedua yaitu pola berpikir non-ilmiah. Berpikir non-ilmiah adalah berpikir yang tidak empiris atau tidak dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan hanya berpikir berdasarkan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang kedua yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, hakikat penelitian pendidikan. Penelitian itu berasal dari bahasa Inggris research, re yang berarti kembali dan search yang berarti mencari. Dengan demikian, research berarti mencari kembali. Secara umum,
Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non-interaktif. Penelitian pendidikan memfokuskan diri pada masalah-masalah yang timbul dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu sendiri mempunyai komponen-komponen sistem pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang kedua yaitu tujuan penelitian pendidikan. Secara umum, tujuan penelitian pendidikan adalah untuk meningkatkan daya imajinasi mengenai masalah-masalah pendidikan. Kemudian meningkatnya daya nalar untuk mencari jawaban permasalahan itu melalui penelitian. Sedangkan secara khusus, penelitian pendidikan bertujuan untuk membentuk kemampuan dan keterampilan menggunakan rancangan-rancangan statistik penelitian yang berpedoman dengan pemecahan masalah yang sedang diteliti, sehingga terampil menyusun proposal penelitian, lebih-lebih yang berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi penelitian pendidikan. Fungsi penelitian sebagai media untuk menemukan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Secara terinci, penelitian itu berfungsi sebagai yang pertama penjajakan, yang disebut juga sebagai fungsi eksploratif. Maksudnya bahwa penelitian itu berfungsi dalam menemukan sesuatu yang belum ada. Yang kedua, pengujian, disebut juga sebagai fungsi verifikatif. Maksudnya, penelitian berfungsi untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, pengembangan, disebut juga sebagai fungsi developmental. Maksudnya, penelitian berfungsi mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang keempat, menambah khazanah pengayaan ilmiah yang baru, sehingga ilmu pengetahuan senantiasa berkembang ke arah penyempurnaan ilmu pengetahuan yang ada. Perkenalkan, saya Tika Indah Putri dengan akhiran NIM 001. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, PTK, penelitian tindakan kelas. Penelitian ini merupakan penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh guru dalam kelas. Kelas objek penelitian adalah kelas yang diobservasi dan yang memiliki masalah. Penelitian merupakan upaya guru dalam memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Yang kedua, eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan metode sistematis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Penelitian eksperimen merupakan penelitian kuantitatif yang terdiri dari dua uji prasyarat dan uji hipotesis. Di awal penelitian, setelah mengetahui fakta yang ada di lapangan, melalui observasi awal, peneliti mengajukan hipotesis. Yang ketiga, R dan D, penelitian dan pengembangan. Merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk pendidikan, baik berupa bahan ajar, media pembelajaran, model pembelajaran, atau kebijakan tertentu. Penelitian ini juga dilakukan untuk menyempurnakan produk pendidikan yang pernah dikembangkan sebelumnya. Yang keempat, MEK. MEK merupakan pendekatan baru dalam penelitian. MEK merupakan penelitian yang mengembangkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan rancangan tertentu untuk menjawab tujuan penelitian. Yang kelima, korelasi. Sama halnya dengan penelitian survei dan deskriptif, studi korelasi juga sering digunakan dalam pendidik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui antar dua variabel atau lebih dan seberapa besar variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variabel lainnya.
Yang keenam, deskriptif kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian yang terjadi dalam pendidikan. Penelitian ini fokus pada masalah aktual yang terjadi pada masa penelitian yang sedang berlangsung. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya, didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Yang ketujuh, library. Hampir semua jenis pendidikan memerlukan studi pustaka, walaupun sering membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan. Keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaannya yang utama hanyalah terletak pada tujuan, fungsi atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian ini. Fungsi komponen dari proposal penelitian. Fungsi proposal penelitian. Proposal dibuat tentunya ada fungsi dan tujuannya. Di bidang penelitian umum, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. Proposal berfungsi untuk memberikan informasi detail tentang suatu kegiatan. Komponen proposal penelitian. Komponen dalam proposal penelitian secara garis besarnya terdiri dari atas pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, organisasi penelitian, jadwal penelitian, dan biaya penelitian. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Utama dengan NIM 2114000004. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan kami, yaitu tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Seperti yang kita ketahui, penelitian itu adalah kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah ini memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan yang sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk tahapan-tahapan penelitian itu merupakan serangkaian proses pelaksanaan suatu penelitian yang dimulai dari adanya permasalahan yang dihadapi, terus dilanjuti dengan upaya untuk mencari solusi permasalahan tersebut sampai dengan penarikan kesimpulan. Dengan keseluruhan proses yang dilakukan sebagai kesimpulan akhir yang disebut juga hasil penelitian. Dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisa kembali. Apakah telah memberi jawaban permasalahan atau belum menjawab permasalahan tersebut. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah penelitian yang saya ambil dari buku Metodologi Penelitian Pendidikan karya Sudaryono 2016. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Yang ketiga, melakukan studi kepustakaan. Yang keempat, merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang kelima, menentukan desain dan metode penelitian. Yang keenam, menyusun instrumen dan mengumpul data. Yang ketujuh, menganalisis data dan menyajikan hasil. Yang terakhir, kedelapan, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan saran. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan dan solusinya. Dalam penelitian tentu ada hambatan-hambatannya, tapi bukan berarti tidak ada solusinya. Di dalam materi ini ada beberapa hambatan umum dalam penelitian dan solusinya. Yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini sangat sering kita hadapi. Keterbatasan ini berupa keterbatasan keuangan dan keterbatasan waktu. Di dalam penelitian, dengan adanya strategi yang tepat, kita dapat mengatasi hambatan tersebut. Salah satu hambatan utama dalam keterbatasan sumber daya yaitu keterbatasan keuangan. Anggaran penelitian yang terbatas itu seringkali terjadi hingga membuat kendala dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Di sini saya ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan tersebut.
selanjutnya, yaitu cari sumber pendanaan alternatif. Nah, jadi selain kita menggunakan dana pribadi kita bisa menggunakan beasiswa atau lembaga-lembaga dan sponsor-sponsor yang mendukung penelitian kita ini. Dan bisa juga kita memanfaatkan fasilitas penelitian yang tersedia. Yang paling penting, kita itu harus bisa merencanakan anggaran dengan baik. Selain keterbatasan keuangan, keterbatasan waktu juga sangat sering terjadi dalam hambatan penelitian. Nah, waktu yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk menyelesaikan penelitian dalam waktu yang telah ditetapkan. Dan ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, yaitu kita harus bisa buat jadwal penelitian yang realistis. Nah, yang kedua, identifikasi tugas yang paling penting. Nah, yang ketiga itu manfaatkan waktu luang secara efisien. Nah, yang pastinya kita itu harus bisa memanajemenkan waktu. Dalam hambatan selanjutnya yaitu kesulitan teknis. Nah, sering kita hadapi dalam kesulitan teknis ini yaitu berupa seperti keterbatasan akses ke teknologi atau kompleksitas instrumen penelitian. Untuk keterbatasan akses ke teknologi, kita bisa memiliki solusi yaitu cari mitra penelitian atau kolaborator dan memanfaatkan sumber daya online. Sedangkan hambatan kompleksitas instrumen penelitian, kita bisa melakukan pertama, pelajari instrumen dengan baik. Kita pelajari, kita pahami, kita baca-baca sumber-sumber yang sesuai dengan penelitian kita. Yang kedua, kita modifikasi instrumen tersebut dan konsultasi dengan ahli, yaitu bisa kita sharing-sharing dengan orang yang memahami tentang penelitian kita ini. Untuk hambatan selanjutnya yaitu masalah metodologi. Contohnya yaitu dalam pemilihan metode dan kesalahan dalam desain penelitian. Nah, untuk pemilihan metode, kita harus pelajari terlebih dahulu. Kita pahami berbagai metode penelitian yang tersedia dan kita juga bisa konsultasi dengan orang yang ahlinya. Sedangkan kesalahan dalam desain penelitian, nah kita bisa pelajari prinsip-prinsip desain penelitian, lakukan uji coba kecil, dan berkonsultasi juga dengan orang yang ahli dan orang paham di bidang penelitian itu. Untuk hambatan yang terakhir itu terdapat pada kendala pribadi, kendala diri kita sendiri. Nah, yaitu contohnya kurangnya motivasi dan ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Kalau kita kurang motivasi, kita bisa cari tahu apa yang membuat kita tertarik pada topik penelitian itu. Dan kita juga bisa bekerja kelompok dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Sedangkan ketidakpastian dalam mengambil keputusan, kita bisa kumpulkan informasi yang diperlukan, lakukan analisis data, dan kita diskusikan dengan rekan tim kelompok kita atau kita diskusikan dengan orang yang ahli dalam penelitian tersebut. Kesimpulan dan manfaat dari materi ini, kita sama-sama dapat belajar mengetahui penyusunan penelitian secara runtut, detail, dan jelas. Nah, selain membahas tentang tahapan-tahapan penelitian, materi ini juga memberikan informasi mengenai hambatan teknis dalam penyusunan penelitian. Nah, intinya ilmiah itu sangat berbeda dengan penulisan buku catatan. Sekian penampilan video presentasi kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.